Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Demi menjaga privasi yang bersangkutan, nama dan tempat kami samarkan. Jika ada kesamaan nama tokoh dalam cerita ini, itu hanya kebetulan, karena kami sudah merubahnya. Langsung saja kita dengar ceritanya. Malam itu, angin berembus pelan membawa kesejukan bulan Ramadan. Sarifah duduk di teras rumah, memperhatikan Rahman yang sedang bersiap untuk pergi ke masjid. Suaminya mengenakan baju koko putih yang masih rapi, sarung batik yang terlipat sempurna, dan peci hitam yang terpasang pas di kepalanya. Ada aroma wangi menyeruak dari tubuh Rahman, perpaduan antara parfum mahal dan sesuatu yang tak bisa Sarifah kenali. "Bang, tumben pakai parfum sebanyak ini?" tanya Sarifah dengan nada bercanda, meski dalam hatinya terselip sedikit rasa heran. Rahman tersenyum sekilas. "Biar segar, sayang. Kan, mau ke masjid." Sarifah mengangguk, tapi perasaannya tetap tidak nyaman. Selama mereka menikah, Rahman memang pria yang baik dan bertanggung jawab. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berbeda darinya. Kebiasaannya berubah, terutama sejak awal Ramadan. Dia lebih rajin ke masjid, tapi selalu pulang lebih lama dari seharusnya. Setiap malam, tarawih di masjid seharusnya selesai dalam waktu 1 jam. Namun, Rahman selalu pulang hampir 2 jam kemudian. Sarifah pernah bertanya, dan suaminya hanya menjawab santai, "Aku ngobrol dulu sama teman-teman. Sekalian tadabur Al-Quran." Alasan itu terdengar masuk akal, tapi entah mengapa, hati Sarifah merasa ada yang janggal. Dia bukan tipe istri yang curiga berlebihan, tapi kali ini, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Setiap kali Rahman pulang, tidak ada tanda-tanda kelelahan seperti orang yang baru saja beribadah lama di masjid. Sarungnya masih bersih, tidak ada bekas lipatan sejadah di dahinya, dan wangi parfumnya justru semakin kuat seolah baru saja disemprotkan kembali. Malam ini, Sarifah berusaha menenangkan dirinya. Mungkin memang dia yang terlalu berpikir berlebihan. Namun, saat Rahman berpamitan dan mencium keningnya, ada sesuatu dalam tatapan suaminya yang terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang disembunyikannya. "Jangan tidur dulu, ya," kata Rahman sebelum melangkah keluar. Sarifah hanya tersenyum tipis. Dia mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi pertanyaan. Setelah Rahman pergi, Sarifah masuk ke dalam rumah dan menatap jam dinding. Baru pukul 19.15. Seharusnya, jika benar-benar ke masjid, Rahman akan kembali sekitar pukul 20.30. Tapi entah kenapa, Sarifah punya firasat bahwa malam ini akan berakhir lebih lambat dari biasanya. Sambil menunggu, dia membuka ponselnya dan iseng mengirim pesan pada Bu Salma, tetangganya yang juga sering ke masjid. "Sarifah, Bu, tadi lihat Rahman di masjid?" Butuh beberapa menit sebelum balasan datang. "Bu Salma, kayaknya enggak deh, Sar. Aku enggak lihat dia di saf laki-laki tadi." Jantung Sarifah berdegup lebih kencang. Dia mencoba berpikir positif. Mungkin Rahman duduk di saf belakang atau datang terlambat. Tapi tetap saja, jawaban itu menambah keresahannya. Sarifah mencoba mengalihkan pikirannya dengan membereskan rumah. Tapi setiap kali melihat jam, detik demi detik terasa berjalan lebih lambat. Pukul 21, Rahman belum juga pulang. Sarifah mulai gelisah. Ini lebih lama dari biasanya. Dia duduk di ruang tamu, menggenggam ponselnya dengan erat.
Setiap suara motor yang melintas di depan rumah membuatnya berharap itu adalah suaminya, tapi nyatanya tidak. Tak tahan lagi, dia menelepon Rahman. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya tersambung. "Halo, sayang," suara Rahman terdengar santai. "Kamu di mana, Bang?" Sarifah berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Aku masih di masjid, ngobrol sama teman-teman. Sebentar lagi pulang, ya." Sarifah menggigit bibirnya. Ada jeda sesaat sebelum Rahman menjawab, seolah dia sedang mencari alasan. "Masih di masjid." Sarifah mengulang dengan nada lembut, meski hatinya mulai bergejolak. "Iya, kenapa?" Sarifah menarik napas panjang. "Nggak apa-apa. Hati-hati pulangnya." Begitu panggilan berakhir, Sarifah menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Dia tahu sesuatu sedang terjadi. Rahman berbohong. Setengah jam kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Sarifah bergegas ke jendela, mengintip dari balik tirai. Rahman turun dari motor dan berjalan masuk dengan santai. "Maaf lama, tadi banyak yang ngajak ngobrol," katanya sambil tersenyum. Sarifah mengamati suaminya dengan saksama. Baju koko Rahman masih rapi, tidak ada sedikit pun bekas keringat. Sarungnya tetap bersih. Seketika, hatinya membenarkan firasatnya. Rahman tidak pergi ke masjid. Dia pasti ke tempat lain. Dan Sarifah harus mencari tahu kemana. Pagi itu, Sarifah duduk di teras rumah dengan pikiran yang masih dipenuhi kecurigaan. Malam sebelumnya, Rahman kembali pulang lebih lama dari seharusnya, dengan alasan yang mulai terasa tidak masuk akal. Meski ia mencoba bersikap tenang, firasatnya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang suaminya sembunyikan. Selama ini, Sarifah bukanlah istri yang suka menaruh curiga tanpa alasan. Ia selalu percaya bahwa Rahman adalah suami yang setia dan bertanggung jawab. Namun, sejak Ramadan dimulai, perubahan sikap Rahman semakin jelas. Setiap malam ia pergi untuk tarawih, tetapi pulang lebih lama, dan yang paling mengusik hati Sarifah adalah kenyataan bahwa tetangga yang sering ke masjid tidak pernah melihat suaminya di sana. Siang itu, Sarifah mencoba menenangkan hatinya dengan menyibukkan diri di dapur. Namun, pikirannya terus melayang ke berbagai kemungkinan. Jika Rahman tidak berada di masjid, lalu kemana dia sebenarnya? Dan mengapa setiap pulang selalu wangi, seakan-akan baru saja bertemu seseorang? Saat sedang mencuci piring, tiba-tiba Bu Salma datang. Perempuan separuh baya itu membawa sebakul ketupat yang baru selesai dimasaknya. "Sarifah, aku mau kasih ketupat ini buat kamu. Mumpung masih hangat," katanya dengan ramah. Sarifah tersenyum, menerima ketupat itu dengan senang hati. "Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali." Mereka berbincang sebentar, lalu Sarifah merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menggali informasi lebih jauh. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Bu, saya mau tanya sesuatu. Kalau misalnya ada suami yang bilang pergi tarawih, tapi ternyata tidak ada di masjid, kira-kira dia kemana, ya?" Bu Salma terdiam sejenak, lalu menatap Sarifah dengan penuh perhatian. "Maksudmu, Rahman?" tanyanya pelan. Sarifah mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya sudah beberapa kali bertanya ke Ibu, tapi Rahman tidak pernah terlihat di sana." Bu Salma menghela napas, lalu menurunkan suaranya.
Sarifah, aku nggak mau bikin kamu cemas, tapi aku memang sering melihat Rahman lewat di depan rumahku setelah waktu tarawih dimulai. Tapi dia nggak ke masjid. Dia belok ke arah gang kecil itu. Jantung Sarifah berdegup kencang. Gang kecil itu hanya menuju ke beberapa rumah, salah satunya rumah Minah, seorang janda muda yang tinggal sendirian. Maksud ibu, dia ke rumah Minah, suara Sarifah nyaris bergetar. Bu Salma tidak langsung menjawab, tetapi tatapan matanya sudah cukup memberikan jawaban. Aku tidak mau berburuk sangka, Sarifah. Tapi kalau kamu curiga, mungkin lebih baik kamu cari tahu sendiri. Setelah Bu Salma pulang, Sarifah duduk termenung di ruang tamu. Jika benar Rahman pergi ke rumah Minah, maka semua kecurigaannya selama ini bukan hanya sekadar perasaan. Malam harinya, sebelum Rahman pergi tarawih, Sarifah memperhatikannya lebih cermat. Kali ini, suaminya berdandan lebih rapi dari biasanya. Bahkan, ia memilih parfum yang lebih kuat dari sebelumnya. Kamu mau ke masjid kan, Bang? Tanya Sarifah, mencoba terdengar biasa saja. Rahman tersenyum dan mengangguk. Iya, dong. Kan sudah biasa. Sarifah menahan desakan hatinya untuk bertanya lebih jauh. Ia hanya ingin melihat sendiri kebenaran yang selama ini menghantuinya. Setelah Rahman pergi, Sarifah menunggu beberapa menit, lalu segera menyusulnya dengan langkah hati-hati. Ia mengikuti Rahman dari kejauhan, memastikan dirinya tidak terlihat. Seperti dugaan, Rahman tidak berjalan ke arah masjid. Sebaliknya, ia mengambil jalan pintas menuju gang kecil yang disebutkan Bu Salma. Dan benar saja, langkahnya berhenti di depan rumah Minah. Sarifah melihat Minah keluar dari rumah dengan senyum yang begitu lebar. Tanpa ragu, Minah membuka pintu, dan Rahman masuk ke dalam rumah itu dengan cepat. Dada Sarifah terasa sesak. Tangannya gemetar saat melihat pintu rumah Minah tertutup rapat. Perasaan yang selama ini ia coba abaikan kini berubah menjadi kenyataan yang menghantam hatinya dengan keras. Sarifah tidak langsung bertindak. Ia tetap berdiri di sudut gang, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Ia ingin memastikan segalanya sebelum menghadapi Rahman. Tapi satu hal yang pasti, malam ini ia tak akan lagi tinggal diam. Malam itu, Sarifah pulang dengan hati yang hancur. Ia harus mencari cara untuk mengungkap kebenaran ini di hadapan suaminya. Dan saat itu tiba, Rahman tak akan bisa lagi mengelak. Malam itu, Sarifah duduk di ruang tamu dengan hati yang tak menentu. Pikirannya masih dipenuhi bayangan Rahman yang memasuki rumah Minah dengan santai, seolah tak ada yang salah. Tangannya mengepal erat di pangkuannya, mencoba meredam gejolak amarah dan kekecewaan yang terus membesar dalam dadanya. Rahman pulang lebih larut dari biasanya. Pintu rumah terbuka perlahan, dan sosok suaminya muncul dengan wajah tenang, seakan tidak ada yang perlu dicurigai. Sarifah tetap duduk diam, hanya menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kamu belum tidur, sayang? Tanya Rahman dengan suara lembut, meletakkan peci di atas meja. Sarifah menarik napas dalam-dalam. Ia berusaha menahan emosinya. Iya, aku nunggu kamu, jawabnya dengan nada datar. Rahman tersenyum kecil lalu duduk di sampingnya. Maaf ya, tadi lama. Banyak yang ngajak ngobrol. Sarifah mengangguk pelan, lalu menatap dalam-dalam ke mata suaminya. Kamu yakin baru pulang dari masjid, Bang? Tanyanya,
kali ini suaranya terdengar lebih dingin. Rahman terlihat sedikit terkejut. Namun, ia segera mengangguk. Iya, aku kan bilang tadi ngobrol lama. Hati Sarifah semakin sakit mendengar kebohongan yang terus diucapkan Rahman. Ia ingin langsung mengungkap apa yang telah ia lihat, tapi tidak sekarang. Ia ingin suaminya mengakui kesalahannya sendiri. Esok harinya, Sarifah menyusun rencana. Ia tidak ingin hanya berasumsi tanpa bukti kuat. Malam berikutnya, ketika Rahman kembali bersiap untuk tarawih, Sarifah menahan dirinya agar tidak terlihat mencurigakan. Ia membiarkan suaminya pergi seperti biasa, namun kali ini ia akan mengikutinya lebih jauh. Dengan hati-hati, Sarifah keluar beberapa menit setelah Rahman pergi. Ia tetap menjaga jarak, memastikan langkahnya tidak terdengar. Seperti malam sebelumnya, Rahman tidak berjalan ke masjid, melainkan menuju rumah Minah. Namun kali ini, Sarifah tidak hanya mengintai dari kejauhan. Ia berjalan lebih dekat, cukup untuk mendengar suara yang keluar dari dalam rumah Minah. Suara tawa pelan terdengar dari dalam, diikuti dengan percakapan yang membuat hati Sarifah semakin hancur. Rahman, kamu nggak takut istrimu curiga? Suara Minah terdengar manja. Rahman tertawa kecil. Dia percaya aku. Selama aku pulang tepat waktu, dia nggak akan tahu apa-apa. Sarifah menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang hampir pecah. Dadanya terasa sesak mendengar kata-kata suaminya sendiri yang dengan mudahnya berbohong dan menganggapnya begitu bodoh. Ia tidak bisa lagi menahan dirinya. Dengan langkah cepat, ia maju ke depan pintu dan mengetuknya keras. Terdengar suara gaduh di dalam, seolah Rahman dan Minah panik. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan wajah Minah langsung pucat saat melihat siapa yang berdiri di depan rumahnya. Rahman muncul dari dalam dengan ekspresi terkejut dan gugup. Sarifah, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya bergetar. Sarifah menatap suaminya dengan mata berkilat marah dan penuh luka. Aku yang harusnya tanya, Bang. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya kamu harusnya di masjid? Rahman tampak kebingungan, seolah mencari alasan untuk membela diri. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Sarifah melanjutkan, suaranya lebih tegas. Aku sudah tahu semuanya. Aku lihat sendiri kamu masuk ke rumah ini malam-malam, sementara aku di rumah menunggu dengan percaya. Aku dengar sendiri kata-katamu barusan. Jadi, jangan coba-coba berbohong lagi, Rahman. Minah menundukkan kepala, tak berani menatap Sarifah. Sementara itu, Rahman kehilangan kata-kata. Ia tahu, kali ini ia benar-benar tertangkap basah. Air mata Sarifah mengalir perlahan, bukan karena kelemahan, tapi karena perasaan dikhianati yang begitu menyakitkan. Kenapa, Bang? Aku nggak cukup buat kamu, suaranya bergetar, namun tetap tegar. Rahman menggeleng pelan. Sarifah, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Sarifah memotong dengan tegas. Semua sudah jelas. Aku hanya ingin mendengar dari mulutmu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Rahman terdiam cukup lama. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berkata, aku hilaf, Sarifah. Sarifah menutup mata, menahan luapan emosinya. Ia sudah menduga jawaban itu, tapi tetap saja, mendengarnya langsung membuat hatinya semakin hancur.
Kini, ia tahu pernikahannya telah sampai di ujung jurang. Malam itu, Sarifah duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Hatinya masih terasa sesak setelah mengetahui kenyataan pahit yang selama ini berusaha ia abaikan. Rahman, suami yang ia percayai dan cintai sepenuh hati, telah mengkhianatinya. Ia tidak hanya berbohong tentang tarawih, tapi juga menjalin hubungan terlarang dengan Minah, janda yang tinggal di gang kecil itu. Rahman berdiri di hadapannya dengan wajah penuh penyesalan. "Sarifah, dengarkan aku dulu," katanya dengan suara yang bergetar. Sarifah mengangkat kepalanya, menatap suaminya dengan mata yang masih sembab karena tangis. "Dengarkan apa lagi, Bang? Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Aku mendengar semua yang kamu katakan." Rahman menunduk, seolah tak sanggup menatap istrinya yang terluka. "Aku hilaf, Sarifah. Aku benar-benar gak tahu kenapa bisa seperti ini." Sarifah menghela napas panjang. Kata-kata hilaf terasa begitu ringan diucapkan, seakan semuanya hanya sebuah kesalahan kecil yang bisa dimaafkan begitu saja. Padahal, yang ia rasakan bukan hanya sakit hati, tapi juga kehancuran kepercayaan yang selama ini ia bangun bersama suaminya. "Aku selalu percaya sama kamu, Bang," lanjut Sarifah dengan suara pelan. "Aku gak pernah curiga, gak pernah melarang kamu kemana-mana. Tapi kamu malah menghancurkan kepercayaan itu." Rahman menggenggam tangannya, namun Sarifah segera menarik diri. Sentuhan itu terasa begitu asing kini. "Sarifah, aku janji gak akan mengulangi ini lagi. Aku akan menjauhi Minah. Aku cuma butuh kesempatan." Sarifah menatapnya dengan tatapan tajam. "Kesempatan? Kamu minta kesempatan setelah kamu menghancurkan semuanya." Air mata Rahman mulai menggenang. "Aku gak mau kehilangan kamu, Sarifah." Sarifah menggeleng. Hatinya terlalu sakit untuk bisa langsung menerima kata-kata suaminya. Ia butuh waktu untuk berpikir. Ia butuh waktu untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sarifah bangkit dan berjalan menuju kamar. Rahman hanya bisa menatap punggungnya dengan penuh kesedihan. Ia tahu, kali ini, ia benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Malam itu, Sarifah menangis dalam diam. Ia memikirkan segala hal yang telah ia lalui bersama Rahman. Pernikahan mereka yang awalnya bahagia, janji-janji yang dulu begitu indah, dan kepercayaan yang kini telah hancur berkeping-keping. Keesokan paginya, ia mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan luka. Dengan hati yang berat, ia menemui Rahman yang duduk termenung di ruang tamu. "Aku mau kita berpisah, Bang," kata Sarifah dengan suara tegas. Rahman terkejut. "Sarifah, jangan. Aku mohon. Aku masih mencintaimu." Sarifah menggeleng. Cinta saja tidak cukup. Kepercayaan yang sudah hilang tidak bisa kembali begitu saja. Rahman mencoba meyakinkan Sarifah, tapi kali ini, keputusan wanita itu sudah bulat. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, Sarifah mengemas barang-barangnya. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Rahman hanya bisa menatapnya dengan penuh kesedihan, menyadari bahwa kesalahannya telah membawa pernikahan mereka pada titik akhir. Saat Sarifah melangkah keluar rumah, ia tidak menoleh ke belakang.
Ia tahu ini adalah keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Tapi ia juga tahu ini adalah keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kini, Sarifah memilih untuk melangkah ke depan, meninggalkan luka dan pengkhianatan di belakangnya. Ia percaya, suatu hari nanti, ia akan menemukan kebahagiaan yang sejati, tanpa harus hidup dalam bayang-bayang kebohongan.